Selamat sore. Saya akan membahas mengenai pewahyuan. Sebelum masuk ke pewahyuan, alangkah baiknya bila kita mengetahui dasar-dasar mengenal. Mengenal sendiri banyak disalah artikan seperti kita mengetahui seseorang. Ketika kita mengetahui nama seseorang dan orang tersebut tahu nama kita, itu hanya sebatas mengetahui. Tapi bila kita mengenal, itu kita masuk ke relasi yang lebih dalam. Contohnya, kita bisa main ke rumahnya, bisa melakukan kegiatan bersama, ada sesi curhat mungkin. Kemudian kita sudah bisa terbuka dengan orang tersebut. Kita tahu isi hatinya. Nah, begitu juga hubungan pewahyuan dengan Tuhan. Nah, pewahyuan ini sendiri itu berarti kita harus mengenal Allah, bukan hanya tahu. Nah, ada dua faktor kesulitan kita mengenal Allah, yaitu esensial dan aksidensial. Esensial yaitu perbedaan kategori bahwa Tuhan ini adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Faktor kedua adalah aksidensial, di mana orang berdosa itu tidak menginginkan Allah. Kemudian wahyu sendiri itu dibagi menjadi dua, ada wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, wahyu umum itu Allah itu hadir dan menyatakan dirinya melalui karyanya ciptaannya yang menakjubkan seperti alam semesta. Nah, kita bisa melihat ada gunung yang bagus, kita bisa menikmati keindahan alam dan kita paham bahwa itu semua adalah ciptaan Tuhan. Kemudian secara langsung melalui hati nurani manusia, di mana Allah menanamkan kesadaran tentang adanya Allah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, wahyu khusus itu berbicara tentang penyataan Allah secara pribadi melalui firman. Firman sendiri yaitu Alkitab, dan firman menjadi daging yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa membaca Alkitab, dan sebenarnya itu merupakan surat cinta dari Tuhan untuk umatnya di bumi. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui isi hati Tuhan apabila kita tidak membaca Alkitab? Membaca Alkitab sendiri tidak hanya asal baca, tapi kita harus merenungkan dan menerapkan firman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi singkatnya, pewahyuan ini harus kita usahakan dari diri kita sendiri, dan kita berdoa untuk kita bisa mengerti isi dari firman tersebut. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai wahyu, yaitu dua kesulitan dalam mengenal Allah. Pertama, faktor esensial, yaitu perbedaan kategori antara Allah pencipta dan kita manusia sebagai ciptaan. Yang kedua, faktor aksidental, yaitu dosa, orang berdosa yang tidak menginginkan Allah. Oleh karena kesulitan tersebut, Allah lah yang menyatakan dirinya kepada manusia, atau yang disebut dengan wahyu. Wahyu ini dibagi menjadi dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Pertama, wahyu umum, bahwa Allah itu ada dan hadir, dan ia menyatakan dirinya melalui ciptaan yang sangat-sangat menakjubkan. Secara tidak langsung bahwa keberadaan dan kuasa Allah dapat dilihat dengan jelas melalui alam semesta, keteraturan, kerumitan, dan keajaiban. Ciptaan berbicara mengenai pencipta yang berkuasa dan mulia, atau dapat kita baca dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai 7. Secara langsung melalui hati nurani manusia, Allah menanamkan kesadaran tentang adanya Allah di dalam hati setiap manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak fakta ini, atau dapat kita baca dalam Roma 2 ayat 4 sampai 15. Wahyu umum ini hanya membawa manusia mengetahui Allah dan tidak untuk membawa manusia untuk mengenal Allah. Yang kedua adalah wahyu khusus. Melalui wahyu khusus, Allah menyatakan dirinya secara pribadi, dan yaitu melalui firman. Pertama, firman yang menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua adalah firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Bagaimana firman itu menjadi Alkitab? Pertama, melalui inspirasi Alkitab, di mana pengaruh kuasa Roh Kudus atas para penulis kitab dalam Alkitab yang membuat hasil
karya mereka menjadi suatu catatan akurat. Kemudian menafaskan para penulis Alkitab dengan cara Roh Kudus memimpin, menuntun, dan mengawasi para penulis Alkitab. Yang kedua, iluminasi Alkitab yaitu diterangi, dalam artian dimampukan mengerti sesuai dengan maksud Roh Kudus untuk menginspirasikan penulis Alkitab dengan berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Halo, menurut saya pribadi, Alkitab adalah suatu media penghubung dari Tuhan kepada saya sebagai umatnya. Dan sebagai umatnya, saya harus memahami sejarah-sejarah agama Kristen dan juga sebagai penguat akan iman Kristiani saya. Setelah membaca pengantar materi, saya merasa bahwa saya harus lebih rajin dalam membaca Alkitab. Karena saya merasa bahwa saya kurang literasi dalam hal-hal ilmu dalam Alkitab, dalam sejarah-sejarah Alkitab juga. Dan walaupun hanya sebagai pengantar materi, saya menjadi paham bahwa membaca Alkitab ada tata aturannya, seperti saya harus berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus dapat menerangi hati, jiwa, dan pikiran saya dalam saya membaca Alkitab, agar saya dapat memahami apa yang saya baca di dalam Alkitab tersebut, dalam ayat-ayat tersebut. Saya juga diminta untuk menyelidiki konteks dari dalam Alkitab tersebut dan juga mempelajari budaya-budaya pada zaman dan juga memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Lalu, dalam pelajaran pengantar agama Kristen ini, saya pun merasa diajak untuk mendalami makna dari ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab tersebut. Seperti selama ini, saya hanya membaca Alkitab setiap malam melalui aplikasi handphone dan hanya untuk sekedar membaca, tetapi saya tidak mengikuti struktur yang seharusnya. Saya tidak memahami dan mendalami dan mengimani pada saat saya membaca Alkitab tersebut. Saya hanya membaca ayat tersebut, ayat hari ini, dan saya sudah merasa sangat cukup. Tetapi, setelah mengikuti pelajaran pengantar agama Kristen, saya menjadi berniat untuk membaca Alkitab lebih dalam dan lebih serius lagi, dan mengikuti tata cara yang seharusnya pada saat saya membaca Alkitab. Saya juga harus menyerapinya dengan seksama, dimulai dari kitab Kejadian sampai seterusnya. Dalam memahami makna dari ayat-ayat Alkitab, saya percaya bahwa saya bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Menurut Alkitab sendiri, pada mulanya manusia diciptakan dengan sangat baik, namun karena dosa, manusia menciptakan suatu budaya yang tidak baik. Oleh karena itu, dengan mengikuti mata kuliah pengantar agama Kristen ini, saya pun dibantu untuk mengenal Allah lebih dekat. Dengan cara ini, saya yakin bahwa iman saya pasti akan menjadi lebih kuat dan diperkuat. Dalam proses mengenal Allah lebih dekat, saya tahu bahwa perjalanan saya ini tidak mudah, pasti akan banyak rintangannya, banyak godaannya. Sebagai manusia biasa, saya pun sadar bahwa ini adalah suatu proses. Tetapi saya percaya bahwa dengan saya menikmati proses ini dengan baik, saya percaya bahwa iman saya akan lebih kuat lagi, dan juga Allah Bapa juga akan memberkati saya dan melihat niat baik saya dan proses saya selama ini pada saat saya belajar membaca Alkitab melalui pelajaran pengantar agama Kristen ini. Terima kasih.